Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya dari Sikadito Tumanintias dengan NIM 2605 dari kelas A, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali tentang materi yang sudah disampaikan ketika praktikum survei hidrografi kemarin. Nah, di praktikum kemarin itu kita membahas terkait expander dan hobo water level logger. Sebenarnya namanya hobo water level aja, tapi karena mereknya adalah si logger ini, makanya disebutnya hobo water level logger. Tapi sebelum membahas kedua instrumen tersebut, saya akan menjelaskan survei barometri itu sendiri. Nah, apa itu survei barometri? Survei barometri adalah suatu proses pengukuran kedalaman yang ditujukan untuk memperoleh gambaran atau model bentuk dari atau topografi dasar perairan. Kegiatan survei barometri sendiri meliputi proses pengukuran, pengolahan, dan penggambaran atau visualisasi kedalaman. Nah, visualisasi dari kedalaman tersebut digambarkan dalam bentuk garis kontur yang selanjutnya disajikan dalam bentuk peta batimetri. Nah, instrumen yang digunakan dalam survei batimetri adalah expander tadi. Expander ini merupakan alat pengukur kedalaman yang beroperasi menggunakan prinsip akustik, di mana expander ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu single beam echo sounder dan multi beam echo sounder. Single beam echo sounder adalah echo sounder yang hanya memancarkan satu pulsa suara, di mana yang direkam hanya titik-titik yang tepat ada di bawah kapal aja. Sedangkan untuk multi beam echo sounder adalah echo sounder yang memancarkan banyak pulsa suara, jadi yang terekam juga adalah area-area yang luas. Next, salah satu jenis echo sounder yang FPIK punya adalah single beam echo sounder, lebih tepatnya fish finder merek Garmin GPS Map 585. Aku bakal kasih gambar di sebelah sini karena alat ini menggabungkan teknologi sonar dan GPS, jadi pengguna dapat mengetahui kedalaman perairan dan juga posisi geografis dari lokasi pengukuran. Nah, bagian dari alat fish finder itu ada transducer, display, GPS receiver, dan power supply. Aku bakal jelasin satu-satu terkait bagian-bagian yang ada di fish finder ini. Yang pertama ada transducer, di mana bagian ini mengubah energi listrik menjadi gelombang suara yang dipancarkan ke dalam air. Nah, di sini transducer juga berperan sebagai receiver atau menerima kembali gelombang suara yang dipantulkan oleh objek di dalam air. Jadi, dia bekerja sebagai pemancar sekaligus menerima sinyal akustik. Yang kedua ada display. Display ini menampilkan hasil pembacaan sonar dalam bentuk visual. Jadi informasinya ada dalam bentuk gambar dan tulisan yang ada di layar si fish finder-nya. Info yang ditampilkan itu ada kedalaman, map, dan keberadaan objek seperti ikan. Ini juga bisa milih karena ada banyak opsi dari si alat tersebut. Nah, yang ketiga ada bagian GPS receiver yang berfungsi untuk menentukan posisi geografis alat menggunakan sinyal dari satelit. Tujuannya agar setiap data kedalaman yang diperoleh dapat langsung dikaitkan dengan koordinat lokasi pengukurannya. Yang keempat ada bagian power supply alias ACCU atau aki yang merupakan sumber daya yang digunakan untuk mengoperasikan seluruh sistem dari fish finder ini sendiri. Nah, selanjutnya beralih ke prinsip kerja dari fish finder itu. Proses kerja fish finder itu dimulai ketika transducer memancarkan gelombang suara atau pulsa akustik ke dalam air. Gelombang suara ini kemudian akan terus bergerak hingga mengenai suatu objek yang memiliki perbedaan densitas atau kepadatan dengan air di sekitarnya. Ketika gelombang suara mengenai atau menyentuh objek tersebut, sebagian gelombang akan dipantulkan kembali menuju ke bawah, di mana pantulan ini kemudian diterima kembali oleh transducer yang berfungsi sebagai penerima sinyal. Nah, dari transducer ini selanjutnya bakal mengubah gelombang suara yang diterima menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem elektronik pada perangkat fish finder. Nah, perangkat ini kemudian menghitung waktu yang dibutuhkan oleh gelombang suara untuk melakukan perjalanan dari transducer menuju objek dan kembali lagi ke transducer yang selanjutnya menghasilkan nilai dari kedalaman perairan. Nah, mungkin segitu aja terkait fish finder.
lebih lengkap lagi bisa dibaca dari jurnal-jurnal ataupun buku yang emang menjelaskan terkait alat-alat ini. Nah, selanjutnya karena aku tadi mention dua, echo sounder dan Hobo water level logger, jadi selanjutnya kita akan membahas dari Hobo water level logger ini sendiri. Nah, pada dasarnya, kenapa yang dibahas adalah echo sounder dan Hobo water level logger di waktu yang bersamaan? Karena keduanya ini memberikan jenis data yang saling melengkapi. Echo sounder yang di sisi lain digunakan untuk mengukur kedalaman perairan, sedangkan Hobo digunakan untuk mengukur ketinggian muka air. Data dari Hobo nantinya digunakan untuk mengoreksi data batimetri melalui koreksi pasang surut. Jadi datanya mengacu pada suatu data tertentu yang menunjukkan kondisi kedalaman tanpa dipengaruhi oleh apapun. Apapun di sini konteksnya adalah pasang surut. Nah, mungkin cukup sekian pesan dibalik penjelasan dua alat spesifik ini. Aku bakal lanjut ke kembali kepada konteks which is Hobo water level logger, di mana Hobo water level logger ini merupakan perangkat pengukuran otomatis yang digunakan untuk memantau perubahan tinggi muka air pada suatu perairan. Hobo water level logger bekerja dengan prinsip pengukuran tekanan hidrostatis, di mana tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang dihasilkan oleh kolom air di atas suatu titik tertentu. Semakin tinggi kolom air di atas sensor, maka tekanan yang diterima oleh sensor juga akan semakin besar. Dengan mengukur tekanan tersebut, sistem dapat menghitung tinggi muka air pada lokasi pengukuran atau lokasi surveinya. Nah, selanjutnya setelah pengertian dari Hobo dan bagian-bagiannya, aku belum mention bagian-bagiannya. Setelah ini aku akan mention bagian-bagiannya dan fungsi dari tiap-tiap bagian. Bagian-bagian dari Hobo water level logger ini ada 3 secara garis besar. Pertama ada coupler atau penghubung yang digunakan untuk menghubungkan logger dengan motherboard-nya. Bagian ini berfungsi sebagai interface atau perantara ketika proses konfigurasi alat dan pengambilan data dilakukan menggunakan komputer. Nah, yang kedua itu motherboard. Motherboard ini merupakan papan sirkuit utama yang berfungsi sebagai pusat pengendali sistem, di mana komponen ini berisi rangkaian elektronik yang mengatur komunikasi antara logger dan komputer. Intinya, motherboard ini merupakan tempat dari data-data yang diperoleh selama proses survei itu disimpan. Yang ketiga adalah logger, di mana logger merupakan bagian utama dari alat yang ditempatkan langsung di dalam air selama proses pengukuran berlangsung. Di dalam logger terdapat sensor tekanan, memori penyimpanan data, serta baterai yang memungkinkan alat bekerja secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Sensor pada logger akan mengukur tekanan hidrostatis yang kemudian dihasilkan oleh kolom air di atasnya. Data tekanan tersebut kemudian direkam secara otomatis oleh sistem penyimpanan di dalam logger pada interval waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Cara pemasangan alatnya, yang pertama, pada saat konfigurasi alat, motherboard dimasukkan ke dalam coupler untuk menghubungkan logger dengan komputer. Yang kedua, setelah pengaturan selesai, logger dilepas dari coupler dan kemudian dipasang atau diturunkan ke dalam air pada lokasi pengukuran. 3. Selama berada di dalam air, logger akan secara otomatis merekam data tekanan yang nantinya digunakan untuk menghitung perubahan tinggi dari muka airnya. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya mohon maaf karena lokasi dari penjelasan video ini kurang kondusif dan tidak well made. Tapi sekian dari penjelasan modul 1 survei hidrografi praktikum survei hidrografi PJ Nadia. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.